Hari ini aku traveling dari Hallstatt menuju selatan, ke Brixen, sebuah kota kecil di Italia. Brixen terletak di wilayah Südtirol, di lembah Alpen Italia, dikelilingi pegunungan, dipenuhi dengan kebun anggur. Kita udah di pegunungan Brixen ini. Ini guys, nyampe di supermarket. Hujan lagi tadi di jalan. Sebelum pergi aku beli diskonan gitu. Kita ambil bir yang 1 galon. Di sini aku sempatkan untuk membeli bahan makanan sebelum pergi untuk hiking ke pegunungan Dolomites. Makan daging goreng sama tumis brokoli pakai bir. Terus Untuk menginap, aku memilih Airbnb di Brixen. Lokasinya di pinggiran kota, tenang di malam hari, nyaman untuk berhenti sejenak. Selamat datang di episode keempat Backpacking ke Roma, episode Kota Brixen. selamat pagi, hari ini hari Senin tanggal 2. Jadi hari ini kita bakal jalan ke Italia buat ke Dolomite dari Hallstatt. Dan aku sekarang lagi di kereta menuju Attnang-Puchheim. Habis dari Attnang-Puchheim aku langsung ke Innsbruck. Dari Innsbruck baru ke Brixen, Italia. Dan di Brixen kita bakal nginap kayak kurang lebih 3 hari. Habis itu kita bakal explore Dolomite yang di bagian Italianya. Dan di sini cakep banget keretanya, bersih, bagus. Aku naik kereta RX70 ya. Kalian juga punya kaca yang gede banget, jadi bisa lihat pemandangannya langsung. Guys, kalian pasti lihat ini pemandangannya dari kereta, cakep banget. Cakep banget kan ya? Gila sih Eropa. Kita udah nyampe di Brixen, di kayak perbatasannya Austria sama Italia gitu. Nah sekarang kita lagi cari penginapan kita, Airbnb kita. Literally kita lagi nggak tahu di mana, ini nowhere. Di drop di bus kayak di tengah pegunungan gitu. Dan sekarang hujan. Dan tahu nggak tadi pas di kereta kita hampir ketinggalan kereta. Jadi kita cuma punya 1 menit doang buat pindah. Tapi untungnya masih sempat, dan sekarang kita udah di pegunungan Brixen ini, dan semoga kita dapat tempatnya. Kita baru aja nyampe di Airbnb, tadi dijemput sama hostnya, dan ini pemandangannya gunung semua dan hujan deras banget. Basah kuyup, tapi untung aku pakai jaket anti air. Dan sekarang kita coba cek gimana di dalam Airbnb ini. Tada! Begini isi ruangannya. Ini kita ada dikasih gratisan, ada dikasih candle buat ntar malam. Habis itu ada biskuit dan juga kopi dan teh, ada gula nih, ada teh, banyak banget kita bisa pilih. Dan di sini ada kulkas kalau misalnya kalian mau belanja daging ataupun minuman, kalian masukin ke sini biar dingin dan nggak rusak. Habis itu di sini ada dapur kecil dan juga TV kecil. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton bisa di sini. Di dapurnya ada induction stove, habis itu ada pemanas air panas juga ini, dan juga ada kopi. Dan kalau misalnya kita buka lemari di bawahnya itu ada peralatan masak semuanya. Ini ada gelas, habis itu ada toaster, habis itu ada panci, semua ada. Dan kita juga dikasih tempat duduk di sini. Tempat duduknya lucu banget, kayak ciri khas gitu. Kita bisa duduk sambil nikmatin TV, dan juga kalau misalnya kita mau baca buku ataupun mau masak, bisa nunggu di sini. Di atas juga ada serbet nih. Kalau misalnya kita masak air panas, kita bisa pakai ini juga. Dan kayak yang kalian lihat, ini khas banget, khas penduduk Jerman bagian selatan. Kayak gini, kayak di pegunungan Tirol. Terus ada lampunya juga, lucu. Nih, tada! Dan ini WC-nya. WC-nya bersih banget sih. Aku suka banget. Tuh, mewah banget. Semuanya udah dari ubin.
Halo. Dan ini kayak gini, cozy banget. Jadi kita bisa shower puas-puasan. Gitu deh. Lucu banget sih. Ini WC-nya lengkap juga, peralatannya ada dikasih hair dryer, habis itu ada dikasih sampo, cotton bud, tisu, semuanya ada. Sabunnya juga full, semua ini masih penuh. Dan ya, begini suasana kamarnya. Dan sekarang hujan udah reda dan aku mau pergi belanja di daerah Südtirol, lebih tepatnya di kota Brixen. Jujur ini cakep banget sih. Kayak literally Airbnb kita tuh di tengah-tengah gunung. Dan kalian lihat ini jalannya nih jalan ke jalan gunung gitu loh. Jadi kayak berliku-liku dan kalian lihat ini pemandangannya dari atas Airbnb kita. Kota Brixen. Fun fact-nya di sini jam 7 supermarket udah tutup dan bus terakhir itu jam 6. Jadi literally kita harus jalan kaki. Nggak apa-apa, sekalian olahraga. Kita nggak ada ngapa-ngapain juga, nggak ada itinerary juga hari ini. Jadi kita belanja dulu, kita stok makanan, stok minuman, kita beli bir, beli apapun yang enak di Südtirol ini, dan baru kita besok langsung ke Dolomite. Ini semua itu perkebunan anggur buat wine yang biasanya kalian minum. Jadi wine-wine Italia itu dibikinnya ya pada di sini semua, di pegunungan-pegunungan Alpen gitu. Dan kalian lihat kotanya, cantik banget. Dan itu gunungnya semua. Gila, cakep banget sih. So, ikutin aku buat ke supermarket sekarang. Yang kalian lihat ini kita turunnya tadi kan jalan gede ya, sekarang turunnya nih kayak gini nih, udah kayak hiking anjir, literally udah kayak hiking beneran. Jalannya berbatu-batu, habis itu agak curam ya turunnya, jadi ya seru sih, seru udah kayak serasa naik gunung padahal cuma mau pergi belanja doang. Gila, kacau sih, kacau. Akhirnya guys nyampe di supermarket. Hujan lagi tadi di jalan. Dan ini supermarketnya. Gila, hujan deras banget di luar. Ini aku udah basah kuyup. Untung aku pakai jaket anti air ya. Kemarin pas sebelum pergi aku beli diskonan gitu. Dan ya sekarang ayo kita belanja. Alkohol semua. Ini masih panas ya, jadi malas lah minum alkohol. Nggak dingin juga. Aku nyari bir, ada bir juga di sini. 1,9. Anjir lumayan kan harganya. Kita lihat lihat mana. Oh, ini ada bir-bir lagi banyak. Seperti yang kalian lihat, di sini pilihan birnya banyak banget. Aku sampai bingung memilih yang mana. Jadi akhirnya aku memutuskan buat ke tempat yang lain. Siapa tahu ntar aku udah tahu pengen beli bir yang mana. Buat ukuran desa di atas pegunungan, supermarket Eurospar ini udah lengkap banget. Banyak pilihan daging, sayur, serta buah-buahan. Selain itu pilihan snacknya juga lengkap. Mulai dari yang manis sampai yang gurih seperti chips. Ngomong-ngomong soal chips, mataku tertuju di satu sisi, yaitu tempatnya chips. Karena besok mau hiking ke gunung, aku mesti bawa snack yang ringan tapi bikin kenyang. Jadi beli deh chips paprika yang harganya cuma €1 doang, alias Rp19.000. Dan akhirnya aku kembali ke tempat bir. Kita ambil bir yang 1 galon. Wah. Pas udah ngangkut 1 galon bir ini ke troli belanja, aku baru inget kalau misalnya tas belanjaku itu nggak gede-gede banget. Jadi ya mau nggak mau aku harus ngerelain 1 galon bir ini. Aku mutusin buat beli bir yang lebih kecil dan ringan.
Kayaknya beli ini deh, älteste Brauerei der Welt. Berarti artinya apa, pembuatan bir tertua di dunia. Harusnya sih enak. Dan aku udah ngambil tadi beberapa, jadi aku beli 3. Gila, ini banyak banget nih bawa. Dan setelah selesai belanja, aku langsung pergi ke Airbnb buat masak. Soalnya dari siang aku belum makan, jadi perut keroncongan banget nih. Pas perjalanan pulang, aku nggak ngevlog karena barang belanjaan juga banyak, dan hujan. Saat tiba di Airbnb, kami tiba-tiba kedatangan 2 tamu misterius di depan pintu kamar. Itu suka baunya. Mana boleh? Ya, aku didatangin oleh 2 kucing hitam punya pemilik Airbnb yang lucu-lucu banget. Yang satu namanya Bajun, yaitu kucing yang berwarna hitam dan putih. Warna bulu si Bajun ini bikin ilusi optik seolah-olah dia sedang memakai jas tuxedo. Namanya diambil dari cerita rakyat Rusia, yaitu Bajun the Cat. Dan yang kedua namanya adalah Nyx, diambil dari nama seorang dewi Yunani, yaitu Goddess of Night atau Dewi Malam. Si Nyx dan Bajun ini punya kepribadian yang unik juga. Si Nyx ini kucing yang pemalu, tapi mau dielus-elus. Sedangkan si Bajun itu kucing yang kepo, pingin tahu semua yang kita kerjain. Dan kita tuh ditemanin kucing punya hostnya Airbnb, dan ini lucu banget. Barusan maling makanan. Cing, kamu maling-maling ya? Suka maling ya kamu ya? Cing, kucing. Jadi kucingnya ini kucing tuxedo gitu, lucu banget. Mungkin dia juga lapar ya. Lapar kan malam-malam sama kayak kita craving makanan. Ngambil tuh tadi tiba-tiba si kucing. Cing, kucing. Coba deh, lihat deh. Tuh, gendut banget nih si kucing. Dan by the way, ini minumanku, bir. Nice. Makan daging goreng sama tumis brokoli pakai bir. Terus enak banget. Birnya manis sih, nggak ada pahit-pahitnya. Kayaknya bir-bir di daerah Jerman Selatan, habis itu di bagian Südtirol dan juga Austria tuh enak-enak sih birnya. Sekarang kita coba makanan kita. Enak. Dagingnya tuh kita beli yang udah dibumbuin, jadi kita tinggal masak doang. Dan nggak ribet. Harganya cuma 2 euro, bayangin. Dapat 3 biji daging. Habis itu udah deh, tinggal dimasak. Kalau kamu beli di restoran itu bisa sampai harganya 8-10 euro. Itu di restoran biasa. Kalau misalnya di restoran yang benar-benar restoran itu bisa sampai 14-16 euro. Jadi kalau misalnya kamu ke tempat-tempat kayak Dolomites, habis itu Alpen, mending kalian beli di supermarket, habis itu masak sendiri. Soalnya itu bakal ngehebat, budget banget. Selamat makan. Dagingnya enak, parah. Bumbunya ngeresep banget sih. Aku lanjutin makan, habis itu kita cuci dan tidur. So, bye bye. See you in the next video.